Ya kan? Jadi satu sisi kita menentang, ada pihak yang menentang, tapi lain sisi kita juga keinginan, sedangkan materi saya cukup. Ya, begitu juga dengan Sandy Walsh. Nah, itu satu. Kedua, apabila nanti kita menghadapi prakualifikasi Piala Asia bulan Juni depan, itu kan kita tidak lagi berbicara lawan Malaysia, lawan Thailand. Kita sudah berbicara lawannya mungkin bisa lawan India, bisa lawan salah satu negara Timur Tengah, atau bisa melawan negara pecahan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Tajikistan gitu. Nah, di mana secara postur tubuh mereka rata-rata di atas kita. Nah, kalau pemain belakang ini yang diambil oleh Coach Shin ini tingginya, postur tubuhnya seimbang dengan pemain-pemain yang kita anggap dari Timur Tengah maupun dari Uzbekistan, nah tentu akan berbeda dong. Karena selama ini kan tim Timur Tengah kalau ketemu tim Southeast Asia, Asia Tenggara itu kan dia suka kali kasih bola tinggi karena secara postur tubuh dia udah unggul gitu. Nah, mungkin Sintayong melihat ya Indonesia butuh pemain belakang yang postur tubuhnya bagus, punya pengalaman. Itu salah satu. Nah, ujung-ujungnya kan gini, kalau Indonesia menang, Indonesia bagus, ya saya rasa 200 juta penduduk Indonesia juga akan sangat happy. Berarti memang ini juga Pak ya, memang kan dalam waktu dekat kita akan menghadapi ajang yang berat juga Pak ya, kualifikasi Piala Asia. Mungkin Ya, ada juga mungkin Pak ya. Ada Piala Asia, dan kita kan sudah lama sekali nggak pernah menang gitu. Ya kan? Jadi satu sisi kita menentang, ada pihak yang menentang, tapi lain sisi kita juga keinginan, sedangkan materi saya cukup. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Coach Shin hari ini itu paling jalan terbaik. Itu jalan tengah. Dia tidak mengambil pemain pure naturalisasi, tapi diambil oleh pemain turunan Indonesia. Sandy Walsh itu kan kakeknya orang Surabaya, neneknya orang Purworejo. Ayahnya orang Irish, orang Irlandia. Kalau Jordi Amat itu neneknya orang Makassar. Nah, itu sudah kita buktikan lewat dokumentasi yang telah dikirim. Sudah ada buktinya Pak ya, dokumen-dokumen gitu ya. Ya, karena kalau nggak ada bukti itu saya nggak mau kemarin. Jadi dengan bukti itu sudah ada, makanya kita proses tadi. Nah, tapi kan menarik Pak ya, kan kemarin juga saya kan tambahan amunisi di lini belakang. Mereka juga timnas ini untuk di lini depan Pak ya, pemain tinggi di lini depan untuk berduel dengan pemain-pemain back lawan yang tinggi gitu. Tapi kenapa sekarang yang naturalisasi dua ini semuanya back Pak ya? Jadi begini Mas, Sintayong fokus ngambil pemain turunan. Waktu dia cari pemain turunan ini, ternyata pemain turunan yang tidak ada pemain depan yang menurut kapasitas yang dia mau. Mungkin masih kalah dengan pemain lokal yang ada di lokal. Nah, yang ternyata pemain turunan Indonesia yang ada di Eropa itu rata-rata posisinya yang bagus itu ada di posisi belakang. Back. Nah, itu dasarnya, ya kan? Kedua, kalaupun dia butuh pemain depan, kalau pemainnya nggak mau, ya susah juga. Iya kan? Kecuali kita udah juara Asia. Kalau sejajar sama Jepang, ya, sama Korea, itu mungkin mereka maklum gitu. Nah, kita kan masih di bawah gitu. Jadi kita harus maklumin juga. Kita harus berani kalkulasi juga. Nah, itu kenapa dasarnya diambil pemain belakang. Nah, lalu di luar itu, kalau pandangan saya pribadi, di Piala AFF kemarin kan kita banyak kebobolan. Walaupun kita juga banyak menang gitu. Akhirnya kita cuma kalah lawan Thailand gitu. Nah, pemain belakang kalau tinggi pasti itu kalau kita lihat secara ini lebih bagus. Tapi pemain depan
kalaupun dengan postur tubuh yang kita miliki hari ini, biasanya kalau speednya lebih cepat, itu kan, contoh Messi lah, Messi kan badannya juga kecil. Jadi tinggal dilakukan kelincahan. Nah, pemain Indonesia kan rata-rata pemain depannya lincah. Ya apa seperti yang dari Indra itu siapa namanya, yang Indra Jaya gitu. Itu kan lincah, kecil gitu. Ivan Jaya itu kan kecil tapi lincah gitu. Nah, Witan kan kecil tapi kan speednya bagus gitu. Nah, tapi kalau pemain belakang kan nggak perlu seperti itu. Pemain belakang kan sifatnya kan menghalang bola. Nah, kalau dalam bola lob tinggi aja udah kalah postur ya, ya pasti kebobolan kan gitu kan. Nah itu kan strategi orang awam berbicara lah gitu. Saya kan orang awam gitu. Memang kebanyakannya berarti ketika dicari bukan dicari, yang dapat, yang ada. ketika yang ada back ya. Ya yang terbaik, yang menurut yang memenuhi syarat dia. Kan banyak, ada ribuan pemain turunan di Eropa, tapi kan belum tentu semua punya kualitas yang dia mau. Jangan begitu. Juga mau di ini Pak ya, dan juga maunya Pak ya. Ya artinya kan gini, pertama harus memenuhi syarat pemain tersebut harus kualitasnya di atas rata-rata pemain yang ada di lokal. Satu. Kedua, setelah memenuhi syarat ini, ya tentu kita tadi dokumennya, dia punya hubungan darah atau tidak. Yang ketiga, dia mau atau tidak, kan ini persoalan ketiga juga nggak gampang kan.